Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Mardika dengan NIM J3J217379. Di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar saya dengan judul Perancangan ulang tata letak fasilitas parting dalam katap area di Carpokpan Indonesia Food Division Bandung. Mari kita mulai presentasinya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman. Di sini bisa dilihat judulnya Perancangan Ulang Tata Letak Fasilitas Parting dalam Katap Area di Calon Pokpan Indonesia Food Division Bandung. Baik, sebelum kita membahas dalam topiknya, jadi mungkin ada yang bertanya apa itu parting atau katap area. Jadi parting itu merupakan proses pengolahan ayam karkas itu ya, yang dipotong menjadi beberapa bagian menyesuaikan spesifikasinya. Seperti paha bawah, paha atas, dada, sayap seperti itu. Mungkin yang tahu tuh ayam parting jenisnya itu ada di restoran cepat saji fried chicken, contohnya KFC, Hisana, atau Awe seperti itu. Kemudian katap area merupakan salah satu area yang ada di dalam proses produksi ayam ini sendiri yang fungsinya itu untuk mengolah ayam karkas itu menjadi bagian-bagian. Ada juga si griller ayam itu seperti itu. Mari kita lanjut lagi. Latar belakang kebutuhan dan konsumsi daging ayam yang terus meningkat di Indonesia. Jadi ini merupakan studi yang dilakukan oleh Pratama. Jadi dilihat bahwa data itu terus meningkat antara kebutuhan konsumsi daging ayam dari tahun ke tahun, dan juga penelitian dilakukan oleh Abares. Jadi semakin tinggi pendapatan real masyarakat Indonesia, itu konsumsi dagingnya juga semakin meningkat. Seperti itu. Kemudian ada CPI Food Division Bandung, merupakan rumah potong ayam di bawah manajemen CPI Food. Jadi Carun Pokpan itu sebetulnya punya 3 unit bisnis ya, yaitu DOC, kemudian pakan ternak, dan juga pengolahan makanan, yaitu CPI Food ini sendiri. Kemudian produk parting menjadi salah satu yang paling banyak diproduksi CPI Food Division Bandung. Ya, karena itu tadi, kebutuhannya sangat besar, dan juga kegemaran masyarakat Indonesia terhadap ayam parting ini ya bukan hanya dari Hisana KFC dan banyak lagi usaha di bidang lainnya. Kemudian ada ketidakefisienan proses produksi parting akibat ketidaksesuaian tata letak fasilitas dan membuat terjadinya idle dan working overtime. Ya, jadi selama saya PKL 2 bulan di CPI Food Division Bandung ini, saya paling banyak di area produksi. Pada awal saya banyak beradaptasi ya, karena ini merupakan sebuah industri pabrik, jadi prosesnya itu berlangsung dengan cepat. Jadi membuat saya harus beradaptasi, karena juga kata pembimbing lapang saya itu, di sini itu kita tidak bisa ngajarin, kamu yang harus belajar mengikuti kita. Oke. Nah, tapi lama kelamaan di situ saya melihat sebuah kelemahan, karena proses produksi ini paling banyak dilakukan oleh manusia, dan saya melihat ada kelemahan di situ, ada tata letak yang tidak sesuai. Karena pas saya tanya, ternyata di sini belum pernah ada lakukan manajemen layout seperti itu. Nah, akhirnya penyebabnya apa? Karena ya itu tadi, adanya idle, menunggu. Jadi ada menunggu sehingga menyebabkan overtime. Jadi karena menunggu itu akhirnya pada lembur seperti itu. Kita lanjut dulu ke tujuan. Kemudian tujuan memetakan bentuk, letak, dan posisi fasilitas divisi parting. Ya, di sini jadi untuk mengetahui apakah betul di situ ada ketidakefisienan dan menyebabkan idle work dan overtime. Kemudian menetapkan manajemen tata letak, karena sebelumnya itu belum pernah ada penerapan manajemen tata letak. Kemudian menganalisis dampak perubahan berdasarkan produktivitas atau penerimaan perusahaan setelah melakukan tata letak tadi. Lanjut. Ya, metode kajian. Di sini lihat tempatnya PT Carun Pokpan Indonesia Food Division Bandung. Kemudian alamatnya ada di Jalan Cicalengka, Majalaya. Ini sebetulnya lebih dekat ke Cicalengka, namun masih masuk kabupaten daerah Majalaya ya. Itu yang orang Kabupaten Bandung atau mungkin Bandung ke sana tahu itu. Kemudian tanggal 20 Januari sampai 17 Maret. Nah, terus di sini kita masuk ke tinjauan pustaka. Pertama ada tata letak. Tata letak sendiri menurut Heiser dan Render merupakan keputusan penting menentukan efisiensi operasi secara jangka panjang. Jadi tata letak ini punya dampak ya. Dampaknya juga dampak strategik dan menunjukkan daya saing dari hal kapasitas proses, fleksibilitas, biaya, mutu lingkungan kerja, kontak dengan pelanggan, dan citra perusahaan. Kemudian ada lagi produktivitas. Produktivitas definisinya menurut Sukartawi adalah hubungan fisik antara variabel output dan input. Produktivitas sendiri ini digambarkan dengan formulasi produktivitas sama dengan output dibagi input. Kemudian ada pendapatan. Pendapatan ini merupakan analisis, sebetulnya analisis finansial, di mana menurut Sukartawi
pendapatan itu merupakan selisih antara penerimaan dan semua biaya yang dikeluarkan. Jadi formulasi itu fee atau profit sama dengan TR, total revenue penerimaan dikurangi TC, total biaya. Kemudian ada ARC, Activity Relationship Chart. Jadi ARC itu merupakan peta yang menggambarkan tingkat hubungan antar bagian yang terdapat dalam suatu industri. Nah, kegiatan-kegiatan ini itu dilambangkan dengan simbol A, E, I, O, U, X yang punya makna A itu mutlak, E itu sangat penting, I itu penting, O biasa saja, U itu tidak diinginkan, dan X itu tidak penting atau tidak ada hubungannya. Kemudian ada CPM. CPM ini merupakan peta jaringan kerja menggunakan metode waktu biaya. Jadi bagaimana kita dapat menghemat waktu dengan memintaskan beberapa komponen-komponen biaya menurut Schroeder. Kemudian ada PERT itu atau Program Evaluation and Review Technique. Menurut Schroeder sendiri, itu merupakan metode penjadwalan proyek berdasarkan 3 dugaan waktu, yaitu waktu optimis, waktu paling pesimis, dan waktu paling mungkin. Seperti itu. Lanjut. Ya, di sini kita akan keragaman perusahaan, sejarah dan perkembangan. Jadi CPI Food Division Bandung ini mulai operasinya pada 21 April 2017. Kapasitas awal 4.000 ekor per jam dan jumlah tenaga kerja 200 orang. 2019 itu meningkat dari 4.000 menjadi 6.000 ekor per jam dengan peningkatan juga tenaga kerja jadi 350 orang. Dan 2018 itu CPI Food Division Bandung itu membangun sebuah plan baru ya, yang bertugas untuk mengolah ayamnya itu tadi, yang berencana akan beroperasinya itu mulai pada tahun 2020 bulan Juli atau kuartal 3. Kemudian ke struktur organisasi manajemen, di sini dilihat CPI Food Division Bandung itu terdiri dari 10 departemen di sebelah kiri, dan juga untuk struktur organisasi sendiri sebenarnya ini cukup kompleks ya, tapi disederhanakan seperti ini. Dilihat dari segitiga, plan manager itu terdiri dari 1 orang, kemudian ada admin plan 1 orang, dan head of departemen sampai ke bawah. Nah, itu diisi oleh masing-masing departemen yang ada di sebelah kiri. Jadi head of departemen itu ada 10, kemudian tapi masing-masing satu departemen, kemudian supervisornya 1, dan lain-lainnya itu, sehingga strukturnya itu menjadi bercabang banyak. Tapi sederhananya seperti yang ada segitiga. Lanjut. Sumber daya perusahaan. Di sini ada bangunan. Bangunan itu mungkin bisa saya jelaskan sedikit ya. Dari gambar paling kiri itu yang ada truk banyak itu truk cooling area. Jadi ketika ayam datang itu langsung dipotong. Jadi ayam itu diistirahatkan ya, didinginkan sekitar 45 menit, atau jika ayam terlihat kepanasan itu diberikan sedikit air. Kemudian di bawah sedikit itu ada truk scaling area, kemudian ada truk unloading, ada wastewater treatment, kemudian ada cut-up area, IQF, tempat parkir truk, kemudian logistik, ada production office di gambar-gambar itu. Untuk tenaga kerja sendiri bisa dilihat itu totalnya 350 orang yang saya sebutkan tadi ya. Untuk sumber daya lainnya itu bisa dilihat ada konveyor, kemudian ada palet, ataupun ada forklift, atau ada kendaraan operasional, dan peralatan lainnya dalam menunjang kegiatan bisnis ini ya. Yang lainnya mungkin nanti bisa saya sebutkan jika memang ada yang bertanya. Baiklah, sekarang akan kita lanjut kepada di sini lihat KPB-nya, ini ide pengembangan bisnis. Jadi bisa dilihat di situ ada faktor kelemahan dan faktor peluang. Jadi strategi yang saya gunakan strategi WO itu berdasarkan W-nya nomor 23 dan O-nya itu nomor 2. Jadi bagaimana memanfaatkan manusia yang banyak dan juga tidak efisienan dengan peralatan yang ada seperti itu. Metodenya itu yang saya gunakan itu ada 4. Ada metode ARC, metode CPM PERT, metode produktivitas analisis ya, dan analisis finansial. Dengan metode itu diharapkan mampu meningkatkan produksi jumlah outputnya dan juga mengefisiensikan biaya sehingga pendapatan perusahaan pada akhirnya akan naik. Seperti itu keuntungan profit bagi perusahaan. Kita lanjut lagi. Ya, pencatatan letak simulasi. Jadi kondisi aktual sekarang itu ada di sebelah kiri. Jadi kondisi aktual ini kita hubungkan dengan prosesnya ya, proses griller dan parting. Kenapa disambungkan? Karena ini hampir mirip, bisa dilihat. Yang bedanya itu di garis kuning ya. Jadi untuk prosesnya itu beda di sana. Jadi griller itu biasanya langsung ditransfer karena kan ayam utuh. Kalau parting kan dipotong, nah ditransfer. Kolek itu yang menyebabkan idle, sehingga saya satukan seperti yang disimulasi, dari partingnya ke tengah jadi ke kanan ke griller karena bahan baku dari griller parting itu, sehingga prosesnya bisa dilihat. Grill dan parting itu menjadi satu, di mana griller itu keluar dari konveyor kiri dan parting itu keluar dari konveyor kanan, seperti itu. Kita lanjut lagi. Nah, di sini metode ARC bisa dilihat. Ternyata betul antara
griller dan parting itu hubungannya A ya atau mutlak? Ini juga saya lakukan dengan wawancara terhadap manajer dan juga head departemen ya. Hubungannya itu memang mutlak. Karena itu tadi merupakan aliran proses. Ya karena parting butuh ayamnya itu dari griller, ayam utuh itu tadi. Makanya sehingga kalau itu jauh tuh bisa menyebabkan ketidakefisienan. Makanya akhirnya saya lakukan pendekatan seperti itu. Ya karena ARC-nya juga menunjukkan peta hubungannya itu mutlak, harus dekat seperti itu. Mari kita lanjut lagi ke CPM per. Ya, di metode CPM per ini bisa dilihat aktualnya. Tadi kan sudah saya sebutkan bahwa idle ini terjadi karena adanya collecting dan transfer. Nah, ketika saya lakukan simulasi mendekatkan tadi, ternyata waktunya berkurang dari 12 detik menjadi 1 detik saja. Nah, waktu ini saya dapat dari mana? Jadi saya dapat dengan trial, melakukan sekitar berapa puluh ayam itu saya hitung, saya bagi dengan total collecting ini. Ternyata yang awalnya aktual itu 31 detik ya untuk menghasilkan satu bag menjadi 20 detik. Mungkin terlihat dikit ya, 11 detik, tapi itu kan satu bag. Bagaimana dengan satu shift 6.500, itu 6.000 ekor ayam per jam. Bayangkan saja kali 11 detik itu berapa waktu yang bisa dihemat dan berapa waktu bisa digunakan untuk produksi. Seperti itu. Mari kita lanjut ke analisis produktivitas yang bisa melihat lebih jelas pengaruhnya. Nah, di sini bisa dilihat aktual 31 detik 13.000 per hari. Nah, itu menghasilkan 325.000 ayam partingan selama 1 bulan. Kalau simulasi meningkat menjadi 20.000 dan 500.000. Itu hanya berdasarkan kapasitas. Kalau kebutuhan input, nah jika outputnya sama, outputnya tidak ditingkatkan, kebutuhannya sama, berarti kita menghitung input. Bisa di sini bisa dilihat inputnya itu 16 orang ya. Dengan 8 mesin parting, ternyata kalau dengan 20 detik itu dengan jumlah output yang sama, ternyata kebutuhannya hanya 12 orang saja dan 6 mesin untuk menghasilkan 13.000 ayam partingan jika memang outputnya tidak ditambah. Jadi bisa menghemat biaya ataupun menaikkan jumlah output seperti itu. Nah, dari pendapatannya pun bisa dilihat, itu yang berdasarkan kapasitas produksi yang di atas, itu jumlah produksinya dari 325 menjadi 500.000, itu peningkatannya sangat besar. Ya kalau memang perusahaan meningkatkan produksi sampai seperti itu, pendapatannya selisihnya bisa sampai 4,9 miliar ya. Peningkatannya kalau berdasarkan kebutuhan input kan berarti tadi dari 16 menjadi 12, itu 4 orang. 4 orang dikali 3.150, itu UMR Kabupaten Bandung bisa menghemat sebesar 12.600. Nah, kita lanjut kesimpulan saran. Di sini bisa dilihat perencanaan pengembangan bisnis ini muncul dari adanya ketidakefisienan positivitas parting terhadap area. Kemudian metode ARC dan CPM per itu mampu menaikkan pendapatan sebesar 4 juta, bukan 4 juta, 4 miliar 900 juta, ataupun mengurangi biaya total sebesar 12.600 dalam 1 bulan. Di perusahaan ini bisa menaikkan produksinya juga akan memberikan penambahan sesuai analisis atau menghemat biaya seperti itu. Baiklah teman-teman, sekian hasil presentasi saya. Sekarang kita berikan waktu kepada pembahas untuk membahas. Terima kasih.